Selamat malam, jumpa lagi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, khususnya GKPA Jemaat Penjernihan. Pada malam hari ini kita akan memasuki renungan malam 16 September 2021. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita malam hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nats firman Tuhan kita kali ini merupakan pengajaran tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Bandingkan judul di atas pasal 1 ayat 18. Dalam mana nats ini langsung dihubungkan dengan hikmat manusia yang bersumber dari kekuatan Roh Allah atau Roh Kudus. Pokok perenungan kita saya ambil dua hal atau dua bagian, antara lain. Pertama, bertolak dari berita yang dibawa Rasul Paulus apa adanya, ayat 1 sampai 3. Dalam mana dia katakan, saya datang kepadamu tidak dengan kata-kata indah dan hikmat manusia untuk kesaksian Allah. Artinya Rasul Paulus datang apa adanya tanpa harus mengorientasikan kedatangannya dengan hikmat yang dimiliki dirinya. Tapi kekuatan Allah selalu menjadi andalan baginya. Tidak berupaya tahu apa-apa dari jemaat Korintus selain tentang Yesus Kristus. Tidak berusaha mempertemukan apa-apa tentang yang diketahui oleh jemaat Korintus. Jadi Paulus datang apa adanya. Dia menginginkan kalau bisa kemampuan orang itu, pemahaman orang itu, pengetahuan jemaat Korintus tentang Yesus Kristus saja cukup, tinggal diperkuat. Kemudian datang dengan kelemahan dan takut dan gentar, ayat 3. Dari hal ini kita lihat Rasul Paulus datang apa adanya, tidak mengada-ada dan tidak ada apanya. Dia dengan kepolosan sikap, hanya dengan mengandalkan kekuatan Roh Allah, datang menyampaikan berita spesial, berita khusus yang dari Allah. Yang kedua, berita yang disampaikan mengandalkan keyakinan dan kekuatan Roh Allah, ayat 4-5. Di sini ditegaskan, bukan dengan kata-kata yang meyakinkan secara manusia, ayat 4a,
tetapi berita yang disampaikan dengan keyakinan dan kekuatan Roh Allah. 4b. Tujuan utama Rasul Paulus di sini supaya iman jemaat Korintus tidak bergantung pada hikmat manusia. Itu ada pada ayat 5. Apa yang dimaksud dengan tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi bergantung pada hikmat dan kekuatan Allah? Bandingkan 1 Korintus 2 ayat 24, di mana di sana ditegaskan semua hikmat Allah bertumpu pada penyelesaian karya agung Tuhan Yesus Kristus. Berarti di atas kayu salib. Hikmat dan kekuatan Allah bertumpu, dan akhirnya itulah dasar iman orang percaya, bertumpu pada karya agung Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 menegaskan hal ini. Kedua poin ini mengingatkan kita agar dalam penerapan iman tidak mendasarkan pada hikmat manusia, tapi dasarkanlah itu pada hikmat dan kekuatan Allah. Itu sebagai perenungan, penegasan buat kita sebelum istirahat. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Pertama, bagaimana selama ini penyataan kehadiran kita sebagai orang beriman di tengah-tengah masyarakat luas? Apakah mengandalkan hikmat manusia atau keyakinan dan kekuatan Roh Allah? Kitalah yang harus menjawab ini. Yang kedua, kita memang butuh hikmat manusia, tapi soal penerapan iman jangan coba-coba mengandalkan hikmat manusia. Dalam nats ini ditegaskan, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi tetaplah bergantung pada hikmat dan kekuatan Allah, sehingga iman itu akan aktif, berlangsung elegan dan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Dengan penerapan iman yang mengandalkan keyakinan dan kekuatan Roh Allah, pasti kita akan dibekali menghadapi tantangan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya, marilah kita selalu dengan sukacita, secara terbuka, secara tulus, mendengar kabar baik dan meresponi bagi pertumbuhan iman kita di hidup ini. Bahkan kita akan lebih siap menyaksikan iman kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat dan memasuki renungan dan dengan tenang bersama dengan Kristus, agar kita bangun esok hari dengan kekuatan yang baru. Amin. Horas.